Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dan makin banyak rezekinya ya. Amin. Perkenalkan, nama saya Safira Rahmadila Prasetyo. Saya merupakan mahasiswa Universitas Semarang, jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di video saya kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang fenomena yang pernah terjadi beberapa tahun yang lalu yang sempat viral, yaitu tentang tren bahasa Jaksel. Nah, sebelum lanjut lebih jauh ke topik pembahasan fenomena ini, teman-teman tahu nggak sih apa itu sebenarnya bahasa Jaksel? Nah, bahasa Jaksel adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan keterampilan seseorang berbicara dengan menggunakan dua bahasa yang dicampurkan, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian, istilah tersebut juga disebut dengan kecakapan bilingual atau keterampilan multibahasa. Nah, karena banyak diperbincangkan oleh orang-orang di Indonesia, maka istilah tersebut digunakan karena banyak orang di Indonesia yang di kesehariannya menggunakan atau berbicara dengan dua bahasa yang dicampurkan, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, orang-orang tersebut adalah mereka anak-anak muda yang tinggal di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian banyak juga dari sebagian orang menyebutkan kalau bahasa Jaksel ini adalah bahasa gaul. Ada juga mereka sebagian yang menyebutkan kalau bahasa ini adalah bahasa gado-gado. Gimana? Teman-teman sudah paham belum? Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih kalau sebenarnya kecakapan bilingual atau keterampilan multibahasa ini dengan menggabungkan dua bahasa yang berbeda bukan menjadi hal yang baru di Indonesia. Pola bahasa seperti ini sudah ada sejak tahun 1945 atau bahkan sebelum dari masa kemerdekaan. Seperti contohnya, jauh sebelum tren bahasa Jaksel ini, tren serupa juga ada sejak lama, seperti combination antara bahasa Melayu Pasar, bahasa Belanda, bahasa Tionghoa, bahasa Arab yang lazim ditemukan di surat kabar atau koran-koran sejamannya yang membuat bahasa Melayu menjadi lebih kaya dan lebih menarik. Ada juga dari Bapak Pramudia yang sudah menyinggung karakter seperti anak-anak Jaksel yang ditunjukkan di dalam sebuah bukunya yang berjudul Anak Semua Bangsa, yang bercerita tentang seorang pria yang bersekolah di Holland, kemudian ia kembali ke Indonesia dengan bergaya atau berpenampilan dan berbicara seperti menir dari Belanda. Kemudian selanjutnya, kenapa kebiasaan dengan dua bahasa sekaligus dalam sebuah percakapan dinilai sebagai hal yang negatif? Tak jarang bagi sebagian orang berbicara dengan dua bahasa sekaligus itu, atau yang biasa disebut keterampilan multibahasa atau kecakapan bilingual, dinilai berlebihan. Hal tersebut juga menjadi pertanyaan pada diri saya sendiri, dan saya masih mencari terus jawabannya yang menurut saya make sense. Dan beberapa orang berpendapat bahwa praktik multibahasa tersebut mencerminkan ketidakmampuan seseorang dalam berpikir yang teratur atau sistematis. Padahal di dalam sebuah penelitian ditunjukkan bahwa hal itu malah sebaliknya. Praktik pencampuran bahasa ini justru menunjukkan kekreatifan pengguna bahasa. Secara sadar atau tidak sadar, seseorang pernah melakukan pencampuran dua bahasa ketika mereka melakukan perbincangan dengan lawan bicara mereka. Dan hal tersebut menjadi sesuatu yang alami manusia ketika mereka berkomunikasi. Dan selanjutnya, hal tersebut juga menjadi kesimpulan pada video saya kali ini bahwa
mengenai fenomena tren bahasa Jaksel ini, diakui atau tidak diakui bahwa menurut saya pencampuran bahasa ibu dan bahasa asing, saya nilai itu menjadi salah satu bentuk tahapan seorang belajar yang sangat normal. Kemudian dari perspektif orang-orang yang menilai bahwa praktek bilingual atau kecakapan bilingual dan keterampilan multibahasa ini dinilai negatif, mungkin menurut saya itu karena mereka melihat dari sisi anak-anak di Jaksel yang mungkin saja masih ada kesalahan atau ketidaktepatan dalam mempraktikkan bilingual mereka, sehingga kalimat yang mereka munculkan itu tidak memiliki makna. Kemudian bisa jadi mereka melihat dari sisi anak-anak Jaksel yang kebanyakan masih ada yang menggunakan atau mencampurkan bad word atau kata-kata umpatan dari bahasa Inggris, karena menurut mereka ini oke, I'm cool, aku keren gitu. Jadi menurut saya ya hal-hal itulah yang harusnya kita hindari ketika kita sudah yakin ke diri kita sendiri bahwa oke, kita melakukan praktik bilingual itu hanya untuk belajar English language dengan baik dan benar. Jika boleh berandai-andai untuk diri saya pribadi, jika saya diberikan kesempatan secara sengaja ataupun tidak sengaja, secara langsung ataupun tidak langsung, bertemu dan berbicara dengan native speaker from the other country, mungkin dari Amerika. Oh ya, di Amerika itu kan juga ada Amerika Latin. Nah, Amerika Latin biasanya yang tinggal di Amerika, mereka juga melakukan praktik bilingual. Mereka mencampurkan dua bahasa, yaitu bahasa Spanyol dan bahasa Inggris. Kemudian native speaker from negara Inggris atau negara Australia yang basis bahasa mereka itu bahasa Inggris. Nah, jika saya menerima kesempatan itu, mungkin aja saya bisa mengungkapkan atau mengucapkan kata-kata yang biasanya anak-anak Jaksel ucapin, seperti which is, really, and then like, atau mungkin probably, bisa juga you know what, and something like that. So jadi menurut saya tidak ada salahnya jika orang-orang menggunakan tren bahasa Jaksel ini dengan memulai pakai bahasa Inggris di daily conversation-nya. Especially jika itu bisa encourage dan motivate mereka untuk belajar. Demikian video pembahasan fenomena tentang bahasa Jaksel di video saya kali ini. Jika masih ada kata-kata yang kurang tepat dan pembahasan yang kurang runtut, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa.